Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan Bapak gimana? kesehatan ya. Amin. Ya, karena tidak memungkinkan untuk tatap muka, maka kita belajarnya secara virtual aja ya. Oh ya, sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Kita, Pak, katanya mau. Oh kita. Oke, silakan kita pimpin dulu doa teman-temannya. Ya, baik teman-teman. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa supaya kemudahan dalam memahami pelajarannya. Amin. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai belajar, Bapak mau absen dulu ya. Oke, yang pertama Ajhara. Hadir, Pak. Hadir. Gita. Hadir, Pak. Faiza. Hadir, Pak. Salma. Oh iya, Salma mungkin sinyalnya kurang baik ya, jadi lewat chat tadi hadir katanya. Oke, kita langsung aja ya, Bapak share ini materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, gimana, udah kelihatan belum? Share screen-nya? Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, untuk pertemuan sekarang, yang akan kita pelajari itu materinya tentang program linear ya. Untuk materi intinya di program linear ini kita akan belajar menentukan nilai optimum. Nah, karena sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pertidaksamaan linear dua variabel, itu sebagai dasar utamanya ya kita supaya bisa mengerjakan soal-soal dari materi program linear itu sendiri. Oke, sambil mengulas yang sebelumnya, ada yang mau kasih contoh gak? Contoh dari pertidaksamaan linear dua variabel. Aku mau, Pak. Oke, Ajhara silahkan. Misalnya 24X ditambah Y kurang dari sama dengan 600. Oh ya, siap. Bisa itu. Cuman angka-angkanya terlalu besar ya. Bisa aja sih sebenarnya. Itu salah satu contoh dari pertidaksamaan linear dua variabel. Pak Ijah mungkin mau ngasih contoh, Pak Ijah? Belum belajar Pak sebelumnya, maaf. Oh, belum belajar. Oke, gak apa-apa. Mungkin di pertemuan sebelumnya nggak masuk ya Pak Ijah ya? Iya Pak, izin. Oke, langsung saja ya kita ke tujuan pembelajaran hari ini. Saya akan membahasnya. Yang pertama itu menyusun model matematika dari permasalahan program linear. Yang kedua, menganalisis kebenaran langkah-langkah penyelesaian masalah program linear. Yang ketiga itu mengidentifikasi kendala pada permasalahan program linear. Yang keempat itu menerapkan berbagai konsep dan aturan yang terdapat pada sistem pertidaksamaan linear. Dan yang selanjutnya yaitu menentukan nilai optimum dengan menggunakan uji titik pojok. Oh ya, sebelum saya masuk ke materi program linearnya itu sendiri, saya akan memberikan salah satu contoh penerapan dalam kehidupan sehari-harinya. Program linear ini tuh buat apa gitu? Ya kalau misalkan di penerapan dalam kehidupan sehari-harinya, mungkin teman-teman bisa memperhatikan salah satu contohnya misalkan toko kue ya. Toko kue itu kan bagaimana caranya dia menjual ataupun mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi bahannya
cukup meminimalkan bahannya gitu, pembelian bahannya ataupun ongkosnya, tetapi keuntungannya harus maksimal. Nah, itu salah satu contoh dari program linear itu sendiri ya. Nah, untuk kaidah dari program linear itu sendiri ataupun cara kita dapat menjelaskan ataupun mengerjakan dari soal program linear itu yang pertama. Nah, dalam program linear setiap pernyataan yang harus dipenuhi oleh variabel-variabel seperti X dan Y dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan. Nah, ini yang harus digarisbawahi itu adalah bentuknya pertidaksamaan ya kalau di program linear itu. Misalnya, dalam suatu masalah diketahui bahwa jumlah 2X dan 3Y tidak boleh kurang dari 12. Nah, ini masih dalam bentuk bahasa ya, ataupun belum dalam bentuk kalimat matematikanya. Nah, sehingga di prinsip pertama ini kita harus mengubah kata-kata ataupun kata-kata matematikanya itu ke dalam bentuk kalimat matematikanya ataupun pemodelan matematikanya. Ini salah satu contohnya ya. Nah, pernyataan ini berarti 2X ditambah 3Y sama dengan 12 atau 2X ditambah 3Y lebih dari 12. Nah, kalau ditulis dalam kalimat matematikanya itu seperti ini nih, 2X ditambah 3Y lebih besar sama dengan 12. Nah, di prinsip yang kedua, nah, dari setiap pertidaksamaan akan dibentuk suatu persamaan yang berkaitan. Misalnya, dari pertidaksamaan 2X ditambah 3Y lebih besar sama dengan 12. Dibentuk kepersamaan 2X plus 3Y sama dengan 12. Nah, di prinsip yang ketiga, persamaan yang dibentuk digunakan untuk melukis garis bagi penyelesaian pertidaksamaannya. Nah, jadi fungsi dari membuat yang pertidaksamaan sebelumnya menjadi persamaan, yaitu fungsinya ini digunakan untuk melukis garis bagi penyelesaian pertidaksamaannya. Oke. Selanjutnya, prinsip yang keempat. Nah, setelah kita tahu daerahnya ataupun misalkan garisnya, maka arsirlah daerah yang memenuhi pertidaksamaan 2X plus 3Y lebih besar sama dengan 12 dengan menggunakan titik selidik atau berpatokan pada tabel berikut. Nah, ini salah satu contoh penerapannya ya. Nah, ini salah satu contoh soalnya. Tadi kan dibuat dulu sama dengan ya ini ya, supaya kita bisa menentukan garisnya nanti. Nah, ini kita gunakan titik selidik untuk X-nya 0, maka Y-nya 4. Ketika X-nya 3, kira-kira Y-nya berapa ini? Ada yang mau jawab? Ketika nilai X-nya 3, kita substitusi ke persamaan ini, maka nilai Y-nya berapa? Acara ataupun 2, Pak. Nah, 2, ya, betul Pak Ijah, 2. Nah, ketika Y-nya 0, maka X-nya berapa kira-kira? Kita 6. substitusi Y ini ke sini. 6, Berapa? bukan, Pak? Berapa Pak Ijah? 6. Ya, betul. X-nya 6. Nah, setelah kita tahu titik-titiknya, maka kita dapat menggambarkannya seperti ini. Nah, ini diperolehlah garis dari persamaan 2X plus 3Y sama dengan 12 itu yang ini. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaiannya bagaimana? Kita substitusi salah satu titiknya. Misalkan untuk yang ini. Titik yang ini ya, 1,2 kita substitusi ke persamaan ini. 2X plus 3Y lebih besar sama dengan 12. Nah, kira-kira dia memenuhi atau tidak? Kalau misalkan daerah ini memenuhi, maka kita arsirlah daerahnya ke sini. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Belum, Pak. Oh, belum. Oke, kita lanjut ya ke prinsip yang kelima. Nah, koordinat setiap titik dalam daerah arsiran mewakili suatu sistem pertidaksamaan.
Misalnya titik 1,4. Nah, titik 1,4 ini tuh yang ini memenuhi daerah dari pertidaksamaan itu. 4,3 ini X-nya 4, Y-nya 3. 6,2 ini 6,2 di sini. Ini hanya beberapa daerah yang memenuhi pertidaksamaan itu sendiri. Oke, selanjutnya kita lanjut ke model matematikanya. Nah, karena di program linear itu hal yang paling utamanya selain kita paham di pertidaksamaan linear dua variabel, kita harus bisa membuat model matematika dari yang tadinya hanya sebatas kalimat saja. Nah, ini telah kita ketahui bahwa setiap masalah yang hendak diselesaikan dengan kaidah program linear biasanya mengandung beberapa syarat untuk dipenuhi oleh variabel-variabel X dan Y. Oleh sebab itu, langkah pertama yang dilakukan dalam program linear adalah menerjemahkan syarat-syarat tersebut ke dalam bahasa matematika yang berbentuk sistem pertidaksamaan. Oke, lanjut. Nah, ini salah satu contoh dari menerjemahkan ataupun membuat model matematika dari yang sebelumnya hanya sebatas kata-kata saja. Contohnya ini nomor 1. Nilai Y di antara 2 dan 6. Artinya Y lebih dari 2 dan kurang dari 6. Nah, kalau ditulis dalam model matematika seperti ini. Y lebih besar dari 2 dan kurang dari 6. Ataupun cara penulisannya bisa seperti ini dipisah. Y lebih besar 2 dan Y kurang dari 6. Ini yang nomor 2. Nilai X melebihi 2 tetapi tidak lebih dari 8. Artinya apa? X-nya sama atau kurang dari 8 tetapi lebih dari 2. Nah, ini model matematikanya. X lebih besar 2 kurang dari sama dengan 8. Atau bisa ditulis juga seperti ini. X lebih besar 2 dan X kurang dari sama dengan 8. Nah, untuk nomor 3, siapa yang mau coba jawab? Aku, Pak. Boleh, silakan. Azhara ya? Iya, Pak. Ya. Jawabannya 5 kurang dari sama dengan Y kurang dari 12. Ya. Kalau model matematikanya kira-kira gimana? Boleh dicoret-coret di sini? Gak bisa, Pak, di Nggak laptop. bisa. Oke. Nah, untuk yang ini, Maaf, Pak, yang tadi itu model matematikanya. oh ya itu model matematikanya ya. Oke, betul ya jawabannya. Coba nomor 4, siapa yang mau coba? Gita atau Paijah mau coba? Kayaknya jaringannya agak jelek ya. Jadi agak delay. Nah, untuk nomor 4, nilai X sekurang-kurangnya 10. Artinya apa? Berarti nilai X-nya itu yang paling kecilnya itu 10. Berarti dia harus lebih besar sama dengan 10. Ya. Oke, kita lanjut. Nah ini contohnya. Contohnya ini. Ini langsung ke dalam permasalahan program linearnya ya. Contohnya yang pertama, seorang ibu rumah tangga mempunyai 1,6 kg tepung beras dan 2,4 kg tepung terigu untuk membuat kue jenis A dan B. Nah, kata-kata di sini mempunyai 1,6 kg, artinya dia boleh lebih dari 1,6 kg enggak? Halo?
Tidak, Pak. Oh, tidak. Berarti harus kurang dari ya? Iya. Nah, begitupun yang ini 2,4 kg tepung terigu. Kurang dari juga. Ya, kurang dari juga, betul. Selanjutnya, setiap kue A memerlukan 160 gram tepung beras dan 20 gram tepung terigu. Sedangkan setiap tepung kue B memerlukan 120 gram tepung beras dan 300 gram tepung terigu. Nah, ia hendak membuat lebih dari 2 loyang kue A dan sekurang-kurangnya 1 loyang kue B. Jika kue jenis A adalah X dan kue jenis B adalah Y, maka model matematika untuk masalah ini adalah, nah untuk yang seperti ini bagaimana menjawabnya? Nah ini kita buat seperti ini dulu supaya lebih mudah untuk membuat model matematikanya. Tadi kan ada 2 jenis ya, kue jenis A dan B. Terus tepung berasnya untuk jenis A memerlukan 160, untuk jenis B memerlukan 120. Nah, untuk tepung terigunya, untuk kue jenis A memerlukan 200 gram. Dan kue jenis B memerlukan 300 gram. Nah, sementara ketersediaannya itu 1.600 gram untuk tepung beras dan 2.400 gram untuk tepung terigu. Nah, untuk ini harus sejenis ya satuannya. Kalau di sini gram, maka ini juga harus gram. Meskipun di soalnya diketahuinya kilogram untuk ketersediaannya. Nah, setelah ini bagaimana? Ya kita tinggal tulis aja. 160 X. Nah, kita bukan dimisalkan ya, karena di soalnya sudah jelas bahwa untuk jenis A itu adalah X. Maka kita tinggal tulis 160X ditambah 120Y kurang dari sama dengan 1.600. Ini untuk yang tepung beras ya. Nah ini juga bisa disederhanakan menjadi 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 40. Nah untuk yang tepung terigunya bagaimana? 200X ditambah 300Y kurang dari sama dengan 2.400. Ini juga bisa disederhanakan menjadi 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 24. Nah, karena di sini ada keterangan, ia hendak membuat lebih dari 2 loyang kue A. Berarti untuk X-nya itu lebih dari 2. 2. Nah, untuk yang kue B di sini dan sekurang-kurangnya 1 loyang kue B. Berarti paling minimal dia membuat 1. 1. Berarti Y lebih besar sama dengan 1. 1. Betul. Jadi ini adalah model matematika dari persamaan ataupun dari soal latihan ini ataupun contoh ini. Oke, selanjutnya. Ini latihannya. Ada yang mau coba jawab? Sebentar, Pak. Siapa? Zahra mau coba? Sebentar, Pak. Oke, Pak Ijah mau coba? Gita mau nyoba apa boleh? Boleh, boleh, silakan. Sebentar, Pak. Izin share screen ya, Pak. Boleh. Bentar, saya stop dulu ya. Belum diizinkan, Pak. Oh iya, bentar. Coba, udah bisa belum? Udah, Pak. Bentar. Oke.
Muncul nggak, Pak? Oh iya, udah ada kelihatan. Coba sambil dijelasin. Jadi tadi di soal kita misalkan dulu ikan mas itu dengan sesuatu variabel. Di sini aku misalin sama X, kemudian ikan koi itu dengan Y. Nah, dalam kolam itu tadi kan diketahui ya tidak lebih dari 20, maka X tambah Y kurang dari sama dengan 20. Ya. Nah, kemudian tadi di soal juga ada dijelasin kalau misalkan hasilnya itu 24X tambah 36Y tidak akan lebih dari 600, maka tandanya kurang dari atau sama dengan. Yang ini bisa disederhanakan menjadi 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 50 dengan cara kedua ruas dibagi dengan 12. Seperti itu, Pak. Oh ya, betul kita. Nah, untuk Belum teman-teman software, bisa Pak. dilihat ya. Untuk yang lainnya bisa dilihat tadi jawaban kita. Jadi untuk mengerjakannya itu seperti itu ya. Langkah-langkahnya kita misalkan dulu, terus dibuat ke model matematikanya. Oke, saya lanjut share screen lagi ya. Ya, Pak. Nah, sama ya jawabannya. Oke, ini ada satu lagi nih pelatihannya. Satu lagi atau dua lagi ya. Nanti dilihat. Ada yang mau coba jelasin? Atau mau coba jawab yang ini? Zahra, Faizah mau coba? Iya, Pak. Boleh. Mau Sebentar, share Pak. screen nggak? Iya, di share screen, Pak. Oke, Sebentar. silakan. Hmm. Bentar di-download dulu ya, Pak. Saya Ya. dikirim. Dah. Share screen. Sudah terlihat belum, Pak? Oh ya, udah ada nih. Coba sambil dijelasin. Nah, jadi di sini ada model sepatu. Nah, model satu itu terdiri dari bahan 1 200 gram, kemudian bahan 2-nya 150 gram. Dan model 2 itu membutuhkan bahan 1 180 gram, kemudian bahan 2-nya 170 gram. Ketersediaannya maksimal itu 72.000 gram dan bahan 2 64.000 gram. Nah, jika dibuat model matematikanya, untuk model 1 itu adalah X dan model 2 adalah Y, maka 200X ditambah 180Y kurang dari sama dengan 72.000. Lalu disederhanakan jadi 10X ditambah 9Y kurang dari sama dengan 3.600. Kemudian untuk yang keduanya, 150X ditambah 172Y
kurang dari sama dengan 64.000. Disederhanakan menjadi 15X ditambah 17Y kurang dari sama dengan 64.000. Jadi ini model matematikanya. Oke, ya betul untuk Kak Zahra. Nah, untuk yang lainnya bisa dilihat ya jawabannya tadi. Untuk soal yang tadi. Oke, saya lanjut share screen lagi. Nah, untuk latihan yang ini nanti boleh ya nanti dicoba setelah pembelajaran hari ini. Untuk di tugas aja ya, nanti jawabannya dikirim via WA ataupun grup WA, ataupun nanti saya buat ini apa ya, slot di Google Classroom ya. Nah, kita lanjutkan ke menyelesaikan masalah optimasinya. Nah, untuk menyelesaikan masalah optimasi ini dengan uji titik pojok ya. Nah, langkah pertamanya bagaimana? Kita tentukan dulu kendala-kendala dari permasalahan program linear yang dimaksud. Maksud kendala-kendala di sini itu apa? Ya yang tadi dari yang pemodelan model matematikanya itu sendiri. Nanti kita bisa menentukan fungsi kendalanya dan fungsi tujuannya ataupun fungsi objektifnya. Nah, selanjutnya digambarlah daerah penyelesaian dari kendala-kendala dalam masalah program linear tersebut. Selanjutnya, tentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaian itu. Dan selanjutnya, substitusikan koordinat setiap titik pojok itu ke dalam fungsi objektif ataupun fungsi tujuan. Oke, selanjutnya. Nah, supaya lebih paham, Bapak kasih contoh soal dan cara pengerjaannya. Nah, yang pertama, ini. Soalnya itu, seorang pembuat kue mempunyai 4 kg gula dan 9 kg tepung. Untuk membuat sebuah kue jenis A, dibutuhkan 20 gram gula dan 60 gram tepung. Sedangkan untuk membuat kue jenis B, dibutuhkan 20 gram gula dan 40 gram tepung. Jika kue A dijual dengan harga 4.000 per buah, dan kue B dijual dengan harga 3.000 per buah, maka pendapatan maksimum yang dapat diperoleh oleh pembuat kue tersebut adalah, nah, langkah pertamanya kita buat dulu model matematikanya seperti apa. Nah, yang pertama itu ini kita misalkan dulu kue A itu sebagai X dan kue B sebagai Y. Nah, fungsi kendalanya itu ini 20X plus 20Y kurang dari sama dengan 4.000 karena tersedianya 4 kg ya untuk gulanya. Nah, ini juga bisa disederhanakan menjadi X plus Y kurang dari sama dengan 200. Untuk yang tepung, 60X ditambah 40Y kurang dari sama dengan 9.000. Ini juga bisa disederhanakan menjadi 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 450. X dan Y-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, selanjutnya tentukan dulu fungsi objektifnya ataupun fungsi tujuannya, yaitu memaksimalkan fx, y sama dengan 4.000x ditambah 3.000y. Nah, itu fungsi tujuannya. Selanjutnya, nah untuk x plus y kurang dari sama dengan 200. Nah, ketika x-nya 0, maka y-nya 200. Ketika y-nya sama dengan 0, maka x-nya 200. Maka kita 200. dapatlah x, y-nya itu. Nah, untuk yang 3x plus 2y kurang dari sama dengan 450. Ketika x-nya 0, maka y-nya 225. Ketika y-nya 0, maka x-nya 150. ya, betul. Maka diperolehlah nilai dari koordinat x, y-nya. Oke. Nah, untuk menggambarkannya bagaimana? Oke, saya stop share dulu ya yang ini. Nah, untuk menggambarkannya, kita bisa menggunakan
yang namanya aplikasi GeoGebra. Ini kelihatan? Terlihat, Pak. Nah, kita bisa menggunakan yang ini. Kita bisa. Tadi berapa aja persamaannya? 200,0, 0,200, terus 0,225 kalau nggak salah. Kalau persamaannya berapa aja tadi persamaannya? Maaf, pertidaksamaannya. Oh, bukan titik-titiknya, Pak. Kita langsung ke pertidaksamaannya biar kelihatan nanti daerahnya yang mana gitu. X ditambah Y ya? Berarti X ditambah Y kurang dari sama dengan 200. Kurang dari sama dengan 200. Selanjutnya, Terus yang satu laginya tuh 3x ditambah 2y sama dengan 450. 3X ditambah 2Y. Berapa kurang dari ya? Kurang dari sama dengan 450. 450. Selanjutnya, X Udah, Pak. sama Y-nya lebih dari sama dengan 0 ya? Oh iya, X sama Y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, ini ya. Nah, ini karena angkanya terlalu besar, jadi skalanya harus lebih kecil lagi ya. Supaya kelihatan daerah penyelesaiannya yang mana gitu. Nah, kita lihat dulu dari yang pertama. Nah, untuk yang X plus Y kurang dari sama dengan 200. Ini garis dari X plus Y-nya kurang dari sama dengan 200, maka daerahnya yang bisa kelihatan ya, yang biru yang ini ke bawah. Selanjutnya Bisa, yang Pak. ini 3X plus 2Y. Ini juga sama ke bawah. Yang ini juga. Nah, untuk yang X lebih besar sama dengan 0, ini tuh sama dengan sumbu Y ya. Dan untuk yang Y lebih besar sama dengan 0, ini adalah sumbu X, betul. Nah, bisa dilihat di sini, maka daerah penyelesaiannya itu yang ini, yang paling biru nih, warnanya biru tua. Berarti di sini bisa kelihatan ya, titik pojoknya berapa aja? Ini berapa? Titik pojoknya 150,0. Ya, betul. Di sini 0,200. betul. Di sini Di situ ini bisa kelihatan nih di sini. 50,150. Ya, betul. Bukan. Nah, kita udah punya 3 titik pojoknya. Oke, kita lanjut ke materi lagi yang tadi. Nah, ini adalah titik pojok yang telah kita dapat tadi di grafiknya ya, bisa kelihatan 0,200, 150,0, 50,150. Nah, ketika disubstitusi ke fungsi tujuannya, maka diperolehlah yang ini. Untuk yang 0,200 diperolehlah 600.000. Untuk yang 150,0 600.000 juga. Untuk yang 50,150 650. Nah, dari ketiga ini bisa kita simpulkan yang maksimum berarti yang mana? Yang 650.000. Ya, betul. Berarti kesimpulannya adalah jadi pendapatan maksimum yang dapat diperoleh oleh pembuat kue tersebut adalah 650.000. Nah, betul. Nah, itu adalah
tahap-tahap untuk menyelesaikan program linear, soal program linear. Nah, ini untuk contoh soal yang kedua ya. Nah, untuk soal yang kedua ini dibuat untuk tugas aja ya, nanti dikumpulkan via grup WA ataupun nanti dibuatkan slot di Google Classroom. Ini sudah ditentukan nih fungsi tujuannya, kendalanya, nanti kalian tinggal gambar grafiknya dan yang lainnya. Nah, ini ke latihan yang ketiga. Coba untuk yang ini ada yang mau bahas nggak? Atau mau ngerjain, nanti di share screen jawabannya. Mau minta waktunya dulu mungkin Pak untuk mengerjakannya. Oke, boleh silakan. Ayo Pak Ijah mau jelasin, silakan. Boleh, Pak. Ya, jadi kita awalnya tuh memisalkan mobil kecilnya itu sebagai X dan mobil besarnya itu sebagai Y. Lalu kita buat model matematikanya itu disebut fungsi kendala. Yaitu adalah X ditambah Y-nya kurang dari 200 dan 4X ditambah 20Y kurang dari 1760. Dan yang persamaan yang kedua ini tuh kita bisa sederhanain jadi X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 440. Dan X, Y-nya itu lebih besar dari 0. Kemudian kita juga tuliskan fungsi tujuannya, yaitu fx, y sama dengan 1000x ditambah 2000y. Nah, kemudian kita cari titik-titik dari koordinatnya. Dari yang fungsi kendala yang pertama, itu kita masukkan x sama dengan 0-nya, didapat y sama dengan 200. Jadi, titiknya itu 0,200. Dan kita masukkan juga y sama dengan 0, didapat x-nya itu 200, menjadi 200,0 titiknya. Selanjutnya untuk yang fungsi kendala yang kedua, yang x ditambah 5y kurang dari 440, itu kita masukkan juga x sama dengan 0-nya, dan didapat y sama dengan 88. Kemudian titiknya 0,88. Dan kemudian kita masukkan juga y sama dengan 0, didapat x-nya 440, didapat titiknya itu 440,0. Kemudian kita mencari juga titik potong dari kedua persamaannya, bisa pakai cara yang eliminasi. Didapat itu y-nya sama dengan 60. Kemudian bisa kita substitusi atau kita eliminasi lagi untuk mendapat x-nya, nilai x-nya. Nilai x-nya itu didapat 140. Jadi titik potongnya 140,60. Kemudian kita coba menggambar sketsanya. Itu masukkan titik-titiknya 0,200, 200,0, kemudian 0,100, dan ini titik potongnya 140,60. Terus kita cari daerah yang diarsir ini. Nah, didapat titik-titik pojoknya itu ada 0,88 ding, 0,88, 0,88, terus 200,0, dan yang titik potongnya ini 140,60. Terus kita substitusi nilai-nilainya ke fungsi tujuannya. Nah, ini didapat titik 0,88 itu 176.000. 200,0 itu didapat 200.000, dan 140,60 itu didapat 260.000. Maka nilai terbesar dari ketiga titik ini adalah 260.000.
maka hasil yang diperoleh hasil maksimumnya adalah 260.000. Ya, Pak. betul. Itu jawaban dari teman-teman kita ya. Dari Pak Ijah tadi jawabannya betul. Oke. Untuk pertemuan dan terima kasih juga ya telah share screen jawabannya. Untuk pertemuan sekarang dicukupkan sekian. Oh iya, sebelum saya tutup, dibuat dulu kesimpulan yang telah kita pelajari hari ini itu apa aja gitu. Dan bisa kita simpulkan juga langkah-langkah untuk mengerjakan program linear itu bagaimana langkah-langkah cara pengerjaannya. Nah, sekarang coba siapa yang mau menyimpulkan apa yang telah kita pelajari dari awal tadi dan langkah-langkah untuk mengerjakan program linear itu apa saja? Pak Ijah atau Azhara atau kita? Siapa yang menyimpulkan? Membuat model matematikanya dulu, Pak. Ya, betul. Selanjutnya apa kira-kira Pak Ijah untuk setelah kita membuat model matematika? Selanjutnya itu cari titik-titik untuk daerahnya. Ya, supaya Terus kita baru digambar. ya supaya bisa menggambarkannya ya. Selanjutnya apa? Kita mungkin mau jawab atau Azhara lagi atau Pak Ijah? Kita arsir daerah untuk hasilnya. Ya, Ya, Pak. betul. Apakah suaranya masuk? Oh ya, kita tadi suaranya agak delay ya. Sekarang ada masuk. Coba mau menyimpulkan kita setelah kita membuat atau mengarsir daerahnya, selanjutnya apa kita? Maaf, Pak. Tadi putus-putus, jadinya Oh iya. nggak kedengeran. Nggak jelas. Oke, mungkin Azhara dulu aja ya yang jawabnya. Menentukan titik pojok dari daerah penyelesaiannya, Pak. Ya, betul. Habis Setelah itu apa setelah itu? mensubstitusikan koordinat setiap titik pojok ke dalam fungsi tujuan. Ya, betul. Jadi itu ya langkah-langkah mengerjakan masalah program linear itu sendiri. Terakhir, Untuk Pak. pertemuan sekarang dicukupkan sekian. Oh ya, jangan lupa untuk tugasnya nanti dikirim ya jawabannya. Oke, Pak. Baik, Pak. Baik, Oke. Pak. Saya tutup dengan bacaan hamdalah untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Ya, sama-sama.